Permisi Pak, mic-nya belum dinyalakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini lanjut ke bahan non-vero. Jadi ya kalau minggu kemarin kita bahas tentang vero. Vero itu kebanyakan kan baja atau baja. Jadi yang kita sehari-hari disebut besi itu sebetulnya baja. Itu baja karbon rendah atau plain steel. Jadi yang besi itu penggunaannya terbatas, bukan terbatas, kebanyakan kalau di sehari-hari itu mobil yang di mesin lah, bukan mesin ya, engine block-nya itu yang terbuat dari itu besi. Ada yang sekarang juga pakai aluminium atau di mesin-mesin perkakas. Nah, bahan yang menarik sebetulnya itu adalah non-vero. Non-vero itu banyak sekali jenisnya. Jadi ada aluminium, ada titanium, Cu atau tembaga, nikel, dan Zn. Mungkin ini sebetulnya banyak bahan logam yang non-vero itu banyak, cuma yang kita bahas saya batasi karena ya yang banyak dipakai ya ini aluminium, titanium, tembaga, bukan TI ya, aluminium, titanium, tembaga, nikel, Zn. Mungkin nikel nanti tidak banyak. Yang paling banyak, logam paling banyak dipakai kedua itu adalah aluminium. Jadi kita bahas aluminium. Aluminium itu kalau yang sehari-hari, yang kemarin sempat ngetren, nah itu kan dipakai untuk sepeda itu kan aluminium. Sepeda, kalau motor, sepeda motor, kalau untuk sasis itu belum ada, kebanyakan yang paling besar itu kalau silinder bloknya saya kurang nggak ngamati ya. Yang kelihatan itu adalah velg dan variasi. Sebenarnya banyak juga di dalam engine itu yang aluminium. Cuma ya, jadi aluminium kok nggak itu. Ini aluminium. Ya, aluminium itu, wah ini saya dulu masih, ternyata saya bisa buat ini ya. Dulu, sekarang malah enggak pernah buat. Dulu masih awal-awalnya ini, apa itu? Man-made. Jadi aluminium, saya kira yang kalau di rumah itu dulu, ya masih sekarang, sampai sekarang sih untuk peralatan masak. Sebelumnya juga untuk sendok juga dulu ada yang aluminium, cuma sekarang sudah enggak peralatan masak, panci, wajan, nah, itu panci, wajan, dan sejenisnya. Meskipun juga sudah mulai berkurang penggunaan untuk aluminium. Ya, kita bahas kenapa dia berkurang dalam aluminium itu sifatnya dia tahan korosi. Kita bahas korosi ya. Korosi kalau pada besi disebut karat, nah, pada baja itu disebut karat, pada yang secara umum disebut korosi ya. Keunggulannya itu tahan korosi, ringan, konduktivitas listrik dan panas tinggi. Yang keempat, reflektor yang baik. Karena dia tahan korosi, terus konduktivitas panasnya tinggi, makanya dipakai sebagai peralatan masak. Ya, karena tahan korosi dan ringan, makanya dipakai di rumah untuk apa? Kusen.
Nah, kusen jendela dan pintu itu kan sudah banyak di rumah pakai itu. Terus tahan korupsi dan ringan dia dipakai untuk jemuran baju. Ya, jadi itu dari sifat-sifat unggul, tahan korupsi dan reflektor yang baik. Reflektor yang baik untuk sehari-hari kurang sih, kurang kelihatan. Cuma yang tahan korupsi dan konduktivitas listrik itu kadang-kadang untuk kabel yang kualitas rendah ya, itu menggunakan aluminium. Jadi kalau Anda lihat kabel roll itu yang kualitasnya tidak bagus itu di dalam, kalau putus di dalam dibongkar ternyata bukan tembaga tetapi aluminium. Kenapa pakai aluminium? Karena lebih murah daripada tembaga. Meskipun ya bagusan tembaga. Nah, ini kelemahannya. Nah, kelemahannya apa? Kekuatannya relatif rendah. Ya, relatif rendah. Terus titik cair rendah, tidak bisa dicat. Ini sudah relatif ya, sekarang sudah ada catnya, tapi bukan tidak bisa dicat, sulit untuk dicat. Kalau Anda variasi motor, meskipun sekarang tidak ngetren ya variasi motor, itu kayak spion, push tab, terus tutup pentil, ban itu kan ada yang warna-warni menarik itu kan tidak dicat, itu dianodizing. Kalau titik cair rendah, nah kenapa titik cair rendah? Akibatnya apa? Kalau titik cair rendah tidak bisa digunakan untuk temperatur tinggi. Kekuatannya rendah, makanya sampai sekarang sasisnya tidak dari aluminium. Ya ada sih yang pakai aluminium, cuma khusus aluminiumnya. Ya jadi ini ya tahan korupsi. Jadi perpaduan ini tahan korupsi ringan, konduktivitas listrik tinggi, refleks. Ini tidak dipunyai oleh baja. Ya, cuma kelemahannya ini kekuatannya rendah, titik cairnya rendah, tidak bisa dicat. Bukan tidak bisa ini, salah. Bukan salah, tidak tepat. Susah untuk dicat. Sekarang sudah ada catnya. Cuma tidak sesimpel kalau kita ngecat baja, itu kan cat biasa bisa. Kalau ini catnya khusus dan lebih mahal. Nah, penggunaannya, nah tadi teknik otomotif pesawat terbang. Ya, jadi otomotif yang dipakai apa ya? Yang jelas dipakai itu velg, terus silinder blok, apalagi ya? Kalau terus kalau di dalam mesinnya, di dalam engine-nya itu ada komponen yang piston rod sama seker itu dari aluminium. Kalau di pesawat itu untuk bodi dan kulitnya. Ada juga sih yang sekarang sudah mulai meskipun sudah berkurang dengan komposit. Jadi pesawat itu kalau Anda di berita itu kan ada ngomong burung besi. Padahal setahu saya itu tidak ada besinya itu loh. Mungkin ada tapi bukan sebagai konstruksi ya. Jadi pesawat itu dari aluminium. Nah, peralatan rumah tangga, peralatan masak, rak dan lain-lain. Nah, ini. Kenapa? Jadi ini ya coba tadi dari sifat ini kan kita bisa memilih itu loh. Oh, tahan korupsi untuk apa ya? Oh, alat masak tahan korupsi. Ternyata ya enggak anu juga sih. Kita bahas ini. Otomotif dulu lah. Otomotif itu yang dipakai otomotif itu mobil-mobil mewah. Yang setahu saya yang banyak aluminiumnya itu adalah Rolls-Royce, ada sih. Tapi ada juga mobil yang bodinya ya, itu yang dari kalau Anda yang orang tuanya di TNI AU, AURI, itu dulu ada mobil yang bodinya ya. Iya, bodinya itu aluminium. Land Rover itu dulu aluminium. Jadi dia aluminium itu tidak di Land Rover bodinya
tidak di las tapi di rivet. Nah, pesawat terbang sudah, peralatan masak, nah ini rak dan lain-lain, ini masih banyak ya. Peralatan masak meskipun aluminium itu kan tahan korosi, jadi kalau enggak seperti tidak seperti panci ada enggak ya? Dari baja ya, dari besi lah. Itu kalau kena air enggak, pisau lah, itu enggak cepat dibersihkan kan berkarat. Aluminium tidak berkarat, cuma masalahnya, nah itu ada masalahnya. Aluminium itu tidak tertahan terhadap garam. Ya. Jadi peralatan masak aluminium sekarang banyak yang digantikan oleh stainless, karena stainless ada yang tahan terhadap garam. Anda, apalagi Anda masih di usia di bawah 20-an ya, kan enggak masalah Anda suka gorengan atau asin, sama sekali tidak masalah. Lain dengan yang sudah di atas 30 ya, yang sudah di atas 30 mestinya hati-hati dengan garam. Tapi kan kebanyakan masakan itu ada garamnya. Kayaknya kecuali bubur mungkin dikasih garam. Ya, semua masakan dikasih garam. Nah, makanya peralatan masak sekarang sudah berkurang yang digunakan aluminium. Kenapa? Ya karena timbul kesadaran kesehatan. Ya. Kedua, kalau rak ini tetaplah sampai sekarang, arsitektur, kusen, kalau dulu ini di kantor-kantor atau di mall ya, sekarang rumah itu banyak yang pakai aluminium. Kenapa? Karena dia, ya meskipun tidak dicat, tapi awet, tidak berkarat, tidak kusam. Kalau cat itu kan harus dicat lagi. Nah, atap ada enggak ya? Ya atap ada. Contohnya ya atap. Nah, ya, itu terus kita jenis-jenisnya. Ya ini yang penting ini, klasifikasi. Jadi aluminium, bentar, ini aja. Penguatan. Nah, ini sekedar tahu saja ya. Jadi aluminium itu karena tadi kan kekuatannya rendah, makanya dia harus manusia, tapi dia punya beberapa keunggulan, jadi ringan dan macam-macam. Makanya teknologi itu berkembang untuk memperkuatnya. Satu, di deformasi plastis. Jadi aluminium itu kalau kita kita tipiskan di tempat atau apa, itu kekuatannya meningkat. Jadi makin besar deformasi plastis, makin tinggi kekuatannya. Yang kedua, penambahan unsur paduan. Jadi kalau aluminium, bukan aluminium, kebanyakan logam, kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan, tidak semua. Itu kalau murni, itu kekuatannya rendah. Jadi emas, kenapa emas itu yang dipakai perhiasan 22 atau 20 karat? 22 kebanyakan, 23 jarang. Karena kalau 24 itu terlalu lunak, jadi mudah patah, mudah berubah bentuk, kan sayang toh untuk pembuatannya mahal-mahal, terus berubah bentuk, tergores, dan macam-macam. Makanya ditambahkan unsur paduan. Seperti juga baja. Baja itu besi. Besi ya, ferro, itu kalau murni, itu kekuatannya rendah. Aluminium juga rendah. Aluminium yang kita kenal di pasaran itu tidak aluminium murni, itu aluminium paduan. Yang ketiga, ini perlakuan panas, tidak usahlah kita bahas. Yang jelas bisa ditingkatkan. Nah, setelah itu penguatan kita ke jenis-jenis aluminium. Jadi aluminium kalau di pasaran, kalau serinya 1050 itu berarti aluminium, kategorinya aluminium murni, ya.
Jadi paduannya terlalu ringan, jadi 1090, 1050 itu alumni. Terus ALCU. ALCU itu kalau Anda yang suka teknik ya, modif itu dural itu loh kalau bahasa sehari-hari. Kalau Anda lihat tukang las aluminium dan diral atau dural itu aslinya aluminium yang ditambahkan CU. Dan lainnya sih, bukan hanya satu sebetulnya, cuma yang unsur major penambahan unsur paduan utamanya CU, jadi 20 sekian-sekian, 2024. Kalau bahasa sehari-hari disebut dural. ALMG, LMN ya, bukan MG, MN 30 XX, ALSI, ini yang banyak dipakai untuk velg dan macam-macam itu ALSI. Untuk silinder blok itu juga LSI, ALMG, LLMG, SI. Nah ini yang dipakai untuk sepeda. Jadi sepeda yang aluminium yang biasa itu biasanya 6061. Kalau sepedanya lebih mahal lagi 7075, tambahnya ZN. Nah yang ini jarang. Yang 89 ini jarang. Yang banyak dipakai itu ya AL murni, seri 2, seri 5, seri kan depannya 5, seri 6, seri 7. Yang 8, 9, 8 ini belum banyak ya. Seri 7 ini mahal. Mahal. Kebanyakan kalau pesawat pakai seri 2, 2024. Dan seri 7. Yang banyak dipakai ini karena ini paling murah. Kalau ALSI itu untuk yang produk-produk yang diproses dengan proses pengecoran itu ALSI. Setelah itu berikutnya korosi. Nah, korosi. Sebetulnya setiap logam, kecuali logam mulia, itu terjadi korosi. Logam mulia itu kan mulai perak, emas, emas, perak, dan platina, ya, platinum. Semua logam. Jadi korosi itu, sebentar ya, pen. M, metal, sebentar, sorry, jelek. Pakai ya. Korosi itu adalah MX, terus lagi lah. Korosi pada logam itu terbentuk reaksi antara logam, M kan metal, dan oksigen. Jadi ada terjadi seperti stokiometri waktu kimia di SMA itu kan ada MXOY, nah, metal. Jadi kalau aluminium terbentuknya Al2, O3, X-nya 2, Y-nya 3, Al2, L3. Kalau pada besi, Fe2, Fe2O3, ya. Cuma seperti saya bilang tadi, setiap logam itu, kecuali logam mulia ya, secara umum itu terkorosi. Bedanya apa korosi pada aluminium dan pada besi, pada baja? Kalau pada aluminium itu lapisan korosinya itu membentuk lapisan tipis itu loh. Jadi di permukaannya terbentuk lapisan yang kedap terhadap udara dan air. Makanya di permukaannya terkorosi, dalamnya tidak bisa bereaksi karena kan tidak ada oksigen yang bisa bersentuhan dengan aluminium. Beda dengan baja, dia lapisannya berpori-pori, oksigen tetap masuk ke dalam. Makanya kalau baja itu korosinya bisa dalam sampai tembus, sampai habis. Kadang kalau nggak habis, cuma berlubang kena korosi. Kalau aluminium enggak, ada lapisan tipis, film ya, lapisan tipis itu film namanya Al2O3. Ya. Nah, perlindungan lain dengan anodizing. Jadi Al2O3 ini terbentuk secara alamiah gitu loh. Jadi begitu aluminium
lapisan oksigennya dibersihkan, sebentar saja sudah terbentuk Al2O3. Kalau yang ada lagi anodizing itu keras, jadi lebih keras dari ini, lebih tahan terhadap gesekan. Cuma kelemahannya rusak karena garam. Karena itu peralatan masak tidak menggunakan aluminium. Ya, oke. Nah, kok bisa? Nah, jadi ini ya, aluminium itu ada sifatnya, ada keunggulan, kelemahan, penguatannya, penggunaannya, terus korosi. Sebetulnya terkorosi, cuma lapisan korosinya tidak masuk ke dalam. Ye, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Oh ya, ada info. Nah, ini info ini. Sebentar, saya nyari apa tadi. Stop dulu ya share-nya ya. Saya Oke, nanti presensinya saya batasi sampai jam 1 kurang 10 ya. Jadi itu langsung. Ada pertanyaan, jadi ini saya batasi 3 sampai 3.50. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, ini ada info ya. Anda kalau mau ikut seminar mana ini? Kalau Anda mau ikut ini, bebas kalau saya membebaskan, cuma ini saran besok jam 3 ini kalau Anda mau cari mana ini chat ya. Saya taruh di mana? Ini saya taruh di mana ini? Di pengumuman saja ya. Saya taruh di pengumuman, subjeknya kuliah tamu. Saya pin saja wis. Ini kuliah tamu ada mana tadi? Ini loh. Sebentar saya loh. Mana? Kok enggak ada? Ya, oh. Nah ini loh, ada ini memang Anda belum ya, belum, tapi saya sarankan ikut sejarah proses manufaktur. Ya, lumayan Anda kalau ikut ini nanti, ini siapa cepat dia dapat, dibatasi biasanya 300 orang kan satu jurusan ini. Kenapa saya sarankan Anda ikut? Nah, untuk lihat-lihat kalau nggak ada kuliah, Anda ikut, nanti Anda dapat sertifikat. Nah, Anda itu ada isi, ada sertifikat. Apakah ada gunanya? Ya, kadang-kadang ada gunanya. Ada gunanya Anda ini, biar ya ada sertifikat lah untuk kerja, untuk apa itu, ada kuliah tamu, lumayan. Ya, saya sarankan ikut, nggak ikut ya nggak apa-apa. Cuma kalau Anda ada waktu, Anda ikut. Kalau dapat ikut, jadi begini, Anda kuliah itu
kemarin kan ada ini toh, ada sebentar ya. Rekornya saya